Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita lanjutkan perbincangan mengenai kasus kekerasan yang masih terus berulang terjadi di satuan pendidikan. Saya ke Pak Ubaid. Pak Ubaid, mengapa fenomena senioritas ini nampaknya sulit sekali untuk diberantas dari dunia pendidikan? Iya, jadi senioritas ini harus ya seakan-akan itu ya harus ditaati, harus dihormati ya, tidak boleh dibantah dan seterusnya. Ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu dalam konteks bagaimana pendidikan di lingkungan pendidikan baik di dasar menengah sampai dengan perguruan tinggi ini menjadi sangat penting gitu. Jadi senioritas ini menjadi yang maha benar, menjadi yang maha harus ditaati gitu kan. Nah, ketika ada junior yang tidak taat atau junior yang menentang senior, maka ini berimbas pada karir, berimbas pada peluang-peluang yang akan diberikan gitu. Seakan-akan tanpa ada restu dari senior, tanpa ada bimbingan dari senior dan seterusnya, itu seakan-akan tidak bisa dilakukan pembelajaran di proses-proses selanjutnya gitu. Nah, ketika senior, model-model pembelajaran yang dicontohkan senior kepada junior ini adalah dengan menggunakan pendekatan kekerasan, sementara junior tidak punya kemampuan untuk berdialog, tidak ada hak untuk berbicara, tidak dikasih kesempatan untuk membela diri, maka perasaan menjadi korban kekerasan oleh senior ini itu menjadi dendam gitu ya. Dan ini akan diwariskan ketika dia akan menjadi senior, maka dia akan juga melampiaskan menggunakan cara-cara kekerasan itu kepada juniornya gitu. Dan ini kebiasaan ya yang diwariskan ya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Dan menurut saya ini semua tahu. Semua mahasiswa tahu, mahasiswa kalau ngobrol dengan orang tua juga tahu, masyarakat juga sudah tahu, dan saya yakin dan diduga kuat juga ya, nggak mungkin pimpinan kampus itu nggak tahu, semua tahu lah gitu. Nah, kenapa kemudian sampai ini terjadi, bahkan di kampus yang sama terjadi lebih dari 3 kali sampai meregang nyawa gitu kan? Lah karena tidak ada pengawasan, tidak ada upaya perbaikan sistem dan tidak ada juga sanksi kepada pimpinan kampus gitu ya. Baik. Pertanyaannya apa sanksi terhadap pimpinan kampus hari ini? Nggak ada gitu. Seakan-akan kejadian ini tuh hanya kejadian 1-2 orang sedang ada masalah gitu kan. Tetapi ternyata kalau diungkap sebenarnya ini adalah problem yang juga melibatkan pembiaran ya di level pimpinan kampus. Baik, Pak Nahar, untuk mencegah agar proses pendisiplinan ini memakai cara-cara menyimpang seperti senioritas, apa sistem atau perlindungan yang direkomendasikan dari Kementerian PPPA khususnya untuk lembaga pendidikan? Iya, semua harus terlibat gitu ya. Jadi mekanisme semua perlu melindungi itu harus dilakukan termasuk di satuan pendidikan. Nah, salah satunya adalah kalau kita menggunakan atau merujuk Permendikbudristek 46 tahun 2023, satu saja misalnya, kebijakan yang mengandung kekerasan itu sudah harus dihapuskan. Membiarkan itu masih dilaksanakan, artinya nanti bisa dibuktikan apakah ketika ada anak atau peserta didik mengalami luka atau dampak secara fisik atau psikis bagi peserta didik, lalu kemudian itu memenuhi unsur pidana, jangan lalu kemudian mengatakan bahwa saya tidak tahu, pengelola nggak tahu gitu ya. Jadi ini yang harus dipastikan, nggak boleh lagi misalnya ada kebijakan-kebijakan yang mengandung kekerasan, membiarkan gitu ya praktek senior, junior, lalu kemudian jangan sampai misalnya nunggu ada korban meninggal lalu kemudian tersadarkan gitu ya. Jadi mekanisme ini tidak dibenarkan, apalagi kalau peserta didiknya adalah usia sebelum 18 tahun, maka undang-undang secara tegas membuat larangan dan mengancam sanksi pidana yang harus dilaksanakan gitu ya. Jadi sanksinya nanti administrasi dan pidana itu bisa dilakukan untuk membuat tidak terulang kembali kasus-kasus di satuan pendidikan.
Ya, kita harapkan tentunya sekolah betul-betul bisa menjadi tempat yang aman karena tujuannya adalah untuk mengenyam pendidikan ya, bukan sebatas ini melampiaskan adanya proses pendisiplinan yang menyimpang. Terima kasih sekali lagi Pak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA dan juga Pak Ubaid Martaji, Kornas JPPI. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda Headline News pukul 9 dengan informasi lain untuk Anda. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.